Setelah ramai soal vaksin COVID, kini ramai juga vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Vaksin HPV adalah jenis vaksin yang bertujuan untuk mencegah penyakit karena Human Papilloma Virus. Apa sih itu? Daripada penasaran, yuk kita langsung dengarkan dari ahlinya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Dewi Rumiris Ulibasa L. Tobing, seorang dokter spesialis kandungan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Nutrisi Keluarga, like, komen, dan share agar lebih bermanfaat secara luas tentunya. Jadi kenapa sih mungkin diberikan kepada anak-anak usia SD ya? Karena kalau anak-anak usia SD ini besar kemungkinan kan belum pernah berhubungan seksual ya. Jadi nanti angka keberhasilan vaksinasi kanker mulut rahim ini akan lebih tinggi ya dibandingkan kalau misalnya diberikan pada wanita usia reproduktif gitu ya, yang udah pernah berhubungan seksual. Kemudian kalau di usia 9 sampai 13 tahun sebetulnya vaksinasi ini bisa dilakukan hanya 2 kali gitu. Kalau pada usia di atas 13 tahun itu diberikannya biasanya 3 kali. Jadi mungkin pertimbangannya ya lebih ekonomis juga gitu ya. Jadi memang kanker mulut rahim ini adalah penyakit yang boleh dibilang belum bisa diobati tuntas ya, kecuali kalau ditemukan in situ ya. In situ itu maksudnya masih ada di dalam sel. Nah biasanya ini jarang kita dapatkan karena biasanya ini ditemukan kalau pada screening ya, screening pap smear. Biasanya kan wanita Indonesia belum banyak ya yang rajin melakukan screening. Nah biasanya ditemukan kalau stadiumnya itu sudah lanjut gitu ya dan akhirnya sulit diobati. Jadi pertimbangannya karena satu, penyakit ini adalah penyakit yang berat ya, belum bisa diobati secara tuntas. Yang kedua, pengobatannya itu biayanya memang tinggi gitu ya. Jadi nanti akan berakibat kepada kesejahteraan keluarga ya. Kemudian juga menjadi beban pemerintah ya kalau misalnya ternyata banyak kasus gitu ya yang harus diobati. Ya, memang kalau kasusnya tentu semakin banyak ya dan kemudian angka penemuan kasus itu menjadi makin lama makin muda gitu ya. Jadi sekarang rata-rata kasus ini di 35 tahun. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu masih ditemukan di usia 60 tahun gitu ya. Jadi sudah menyerang usia di mana masih produktif ya. Wanita-wanita itu masih harus mengurus anak, mengurus suami, mengurus keluarga gitu ya. Dan juga mungkin ikut menjadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi pertimbangannya kemudian menjadi sudah harus dicegah dari sekarang supaya nanti beberapa tahun kemudian kasusnya tidak meledak gitu ya. Jadi mungkin biasanya kekhawatiran orang tua kan takut ada efek samping misalnya ya, atau apa sih gunanya gitu ya. Nah kalau kegunaannya jelas tadi sudah dibahas ya, pasti sangat bermanfaat ya program pemerintah ini karena satu, kalau dilakukan sendiri ini vaksin ini masih sangat mahal gitu ya karena harus dilakukan 3 kali kalau pada usia di atas 13 tahun dan itu rata-rata 1 kali suntik itu mungkin udah sekitar 1 juta lebih gitu ya. Jadi sangat beruntung kalau misalnya mendapatkan vaksin yang gratis gitu ya. Yang kedua tadi ya kalau dilakukan vaksinasi pada usia muda 9 sampai 13 tahun, nah ini angka keberhasilannya akan menjadi sangat tinggi gitu. Dan kalau misalnya efek samping sebetulnya ya insya Allah tidak ada efek samping yang berat ya kecuali mungkin alergi terhadap zat pembawanya, tapi itu juga amat sangat jarang terjadi. Sebetulnya satu kan memang harus dilakukan sesuai jadwal ya. Jadi biasanya dilakukan 3 kali, misalnya setelah pap smear, kemudian sebulan setelahnya, kemudian bulan ke-6. Jadi kalau mengikuti jadwal tersebut,
Biasanya keberhasilannya itu kalau di Indonesia kan ada 2 jenis ya kanker mulut rahim. Nah, diklaim bahwa keberhasilannya ya antara 95 sampai 98%. Nah, ini keberhasilan yang cukup baik ya. Saya rasa sih kalau vaksin memang tidak ada yang keberhasilannya 100%. Mengenai efek sampingnya sepertinya boleh dibilang tidak ada ya. Jadi tidak panas, tidak seperti yang vaksin COVID mungkinnya lemes, sakit kepala dan sebagainya dan sebagainya. Boleh dibilang efeknya mungkin cuman ya sakit mungkinnya di daerah tempat suntikan seperti itu aja. Sepanjang pengetahuan saya dari tahun 2016 sampai sampai saat ini mungkin ya, sampai saat ini itu baru beberapa daerah yang dilakukan atau mendapat fasilitas vaksinasi kanker mulut rahim ini secara gratis, termasuk diantaranya adalah di Jakarta ya, di daerah khusus ibu kota. Nah biasanya ini nanti menjadi program melalui puskesmas gitu. Di puskesmas nanti akan ada penjadwalan dan biasanya ya nanti pendekatannya ke sekolah-sekolah. Demikian. Menurut kabar pada tahun 2023 itu sudah rata di seluruh Indonesia mendapatkan vaksinasi kanker mulut rahim ini secara gratis. Mudah-mudahan lancar dan bisa terpenuhi ya. Yang penting anaknya dalam kondisi fit aja gitu. Tidak ada yang sangat perlu dikhawatirkan karena memang kalau kanker mulut rahim kan memang penyakitnya yang aslinya juga tidak ada seperti yang lain ya, misalnya panas badan, keluar merah-merah dan sebagainya nggak ada gitu. Jadi ya intinya mungkin anak dalam kondisi fit, kondisi sehat seperti itu. Sebetulnya mungkin hampir semua rumah sakit biasanya sih menyediakan ya, baik rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, biasanya sih semua rumah sakit menyediakan karena ini sudah merupakan vaksin yang umum lah ya, yang rata-rata sudah harus kita dapatkan ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam sehat keluarga Indonesia.